Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan pemirsa kuliah ilmu penyakit tumbuhan, dalam hal ini adalah lebih spesifik lagi adalah penyakit penting yang saya cintai. Sesungguhnya di dalam komunitas tanaman itu cukup banyak ya penyakit-penyakit yang menyerang tanaman, lebih dari satu. Hanya saja tidak semua penyakit itu berbahaya, sehingga ada istilah penyakit penting, ada penyakit yang kurang penting ya. Jadi yang penyakit penting itu mungkin dalam satu komunitas sekitar satu atau dua, sedangkan yang lain itu adalah penyakit yang potensial yang bisa menyebabkan kerusakan di masa-masa yang mendatang. Baik, untuk kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu penyakit lada yang disebabkan oleh jamur, dan ini merupakan penyakit penting pada tanaman lada. Penyakit ini dikenal dengan nama penyakit busuk pangkal batang lada. Slide selanjutnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit penting pada tanaman kakao, dan kakao sendiri merupakan komoditas yang cukup penting, dan Indonesia seingat saya termasuk urutan keempat ya pengekspor kakao ya. Dan khusus untuk di Indonesia, sementara masih didominasi oleh daerah Sulawesi Tenggara atau Sultra yang produksi kakaonya bagus ya, baik dalam pengendalian penyakitnya, hamanya, maupun dalam produksinya. Nah, mudah-mudahan yang ada di Lampung bisa sedikit meniru ataupun mengkloning apa-apa yang sudah pernah dilakukan oleh saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, yaitu dalam budidaya serta pengendalian OPT tanaman kakao yang telah dilakukan oleh saudara kita di Sultra ya, Sulawesi Tenggara. Next, salah satu penyakit yang umum yang dominan yaitu penyakit busuk buah kakao ya. Bisa dilihat di gambar bahwa penyakit busuk buah kakao ini disebabkan oleh Phytophthora. Di genusnya sama dengan genus yang menyerang pada tanaman lada, hanya saja mungkin ini beda spesies ya, Sampai saat ini penyebab busuk buah kakao adalah Phytophthora capsicum ya, juga Phytophthora citroptora, juga Phytophthora hevei dan Phytophthora megakarya, serta Phytophthora palmivora. Jadi ada beberapa spesies yang kemungkinan besar menyerang kakao ya. Jadi gejalanya berupa busuk pada buah yang bisa dimulai bisa dari tengah, bisa dari ujung, bisa dari pangkal buah ya. Next. Nah, ini termasuk salah satu contoh gejala yang berawal dari pangkal ya, dari dari dekat tangkai ya. Terdapat noda berwarna coklat sampai hitam pada permukaan buah yang dengan cepat menyebar ke semua arah, yang pada akhirnya seluruh permukaan buah akan coklat, akan hitam ya. Jadi memang ya mula-mula dari satu titik, kemudian karena ini jamur adalah makhluk hidup, dia berkembang dan akhirnya menyerang ke seluruh permukaan buah kakao. Dalam waktu 3-7 hari setelah infeksi, bercak akan membesar dan membentuk elips ya. Jadi ini gejala yang khas. Jadi sekali lagi, gejalanya bisa dari pangkal dekat tangkai, bisa dari pucuk ya, bisa juga dari tengah ya. Tentu yang membedakan itu diantaranya adalah faktor penyebab yang pertama. Maksudnya begini, kalau dia dari pangkal berarti dia lanjutan dari batang ya, dari batang. Jadi yang diserang pertama kali batang, kemudian dari batang merembet sampai ke
pangkal ya, atau ke tangkai. Nah, tetapi kalau yang penyerangannya dari pucuk atau dari tengah, bisa kemungkinan dengan perantara tangan manusia ya, yang mungkin kita suka iseng megang-megang, tidak tahunya kemungkinan tangan kita kotor bekas tanah, sehingga Phytophthora nempel pada buah, baik pada pucuk maupun pada tengah. Oke, next. Nah, ini masih gambar gejala ya. Apabila kondisi kelembaban sesuai ya, pada bercak akan tumbuh miselium jamur yang berwarna putih ya. Jadi nanti pada bercak yang coklat tadi akan tumbuh seperti kapas atau seperti kapas berwarna putih. Itu merupakan miselium ataupun hifa dari jamur ya. Itu apabila kondisinya lembab ya. Dan buah akan gugur sebelum waktunya dan membentuk mumi ya. Mumi itu berarti buahnya mengeras ya. Jadi buah itu bisa gugur sebelum waktunya, kemudian buahnya mengeras. Nah, sekitar 15 hari setelah infeksi, buah membusuk dan keriput. Jadi kalau sudah 15 hari setelah infeksi, buahnya membusuk kemudian keriput ya. Dan ini sangat banyak, terutama pada perkebunan kakao rakyat ya, yang kadang-kadang tidak terurus ya. Seperti yang kami saksikan beberapa hari yang lalu di Wairate, itu banyak petani yang kemudian tidak mengurus kakaonya karena penyakit busuk buah kakao. Next. Nah, jamur ini ternyata seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ini termasuk luas inangnya. Jadi jamur ini bisa menyerang berbagai macam komoditas, mulai dari komoditas yang sukulen, yang lembut maupun yang keras ya. Jadi ini menyerang berbagai tanaman perkebunan, diantaranya kacang Brazil, juga menyerang karet, menyerang mangga, alpukat, jambu biji, mangga aselea, dan kakao ya. Bahkan ada satu lagi yang belum tercantum, yaitu menyerang jeruk ya, jeruk ya. Kalau pada tanaman yang semusim itu tidak perlu ditanya lagi, itu cukup banyak. Mulai dari cabai, kemudian seperti kentang juga bisa, atau papaya ya, yang sudah pasti itu papaya. Sehingga papaya yang begitu bagus buahnya, tapi karena akarnya busuk oleh Phytophthora, maka dia bisa roboh ya. Dan itu saya alami sendiri ya. Artinya saya pernah menanam buah papaya dengan buah yang sangat lebat, kemudian ternyata tidak menyangka, tahu-tahu saya terkagetkan dengan suara jatuhnya pohon itu, debuk ya, keras sekali, ternyata akarnya busuk ya. Dan busuk ini disebabkan oleh Phytophthora ya. Jadi juga cabai Jawa, kelapa sawit, nanas, pepaya, jeruk, dan banyak lagi tanaman-tanaman hias ya. Jadi istilahnya Phytophthora ini Masya Allah termasuk jamur yang inangnya sangat banyak dan sangat luas. Next. Nah, untuk penyakit busuk buah kakao ini memang para petani sebaiknya memang harus bersabar ya. Jadi tidak bisa santai ya, harus betul-betul berkorban ya. Di antaranya pertama harus pemanenan buah secara sering ya. Jadi pemanenan itu jangan terlalu lama jaraknya, tapi sesering mungkin. Paling lama seminggu sekali ya, kalau bisa seminggu 2 kali, yaitu 3 hari sekali dipanen, 3 hari sekali dipanen. Ya tentu yang kita panen yang sudah tua ya, tidak mungkin lah yang kita panen yang masih hijau royo-royo ya, yang sudah tua ya. Tapi kita harus aktif ya, aktif memetik buah-buah yang sudah waktunya panen. Jangan terlalu lama jaraknya. Dan kalau bisa di dalam pemanenan itu kita membawa 2 keranjang ya, 2 keranjang. Yang satu untuk tempat buah yang sehat, yang bersih. Yang satu untuk keranjang yang satu untuk buah yang busuk atau buah yang sakit ya.
Jadi kenapa perlu 2 tempat? Karena pertama tidak boleh dicampur ya. Kalau dicampur nanti akan menular penyakitnya. Kemudian yang kedua, kenapa yang dipanen bukan hanya yang sehat saja? Karena yang sakit ini pun merupakan sumber infeksi. Kalau yang sakit itu tidak dipanen, dibiarkan menggantung, maka dia akan menjadi sumber infeksi, sumber bibit penyakit, sumber inokulum yang akan menyebar ke tanaman lain yang sehat. Maka salah satu filosofi dari pengendalian ini adalah menekan, mengurangi jumlah inokulum ya. Kemudian melakukan pemangkasan secara teratur. Pemangkasan secara teratur ini mempunyai efek minimal 2 ya. Efek yang pertama akan menghasilkan produksi kakao yang bagus ya, dengan pemangkasan yang teratur. Artinya jangan sampai tanaman itu rimbun, gelap, kemudian tidak jelas mana batang-batang yang akan kita jadikan sebagai tempat tumbuhnya bunga ya. Jadi harus dipangkas secara teratur. Kemudian manfaat yang kedua adalah mengurangi kelembaban, karena dengan dilakukan pemangkasan yang teratur dengan hanya 3 cabang saja ya, 3 cabang. Jadi mulai dari cabang utama, kemudian setelah itu ada 3 cabang ya. Jangan dibiarkan cabang lebih dari 3. Akan membuat, kalau dipangkas akan membuat kelembaban udara tidak tinggi ya, sinar matahari masuk sehingga akan membunuh Phytophthora. Nah, dengan adanya masuknya sinar matahari, dengan adanya daun-daun yang sudah dipangkas, maka kelembaban itu menurun, kelembaban, kemudian matahari masuk sehingga akan menekan perkembangan penyakit. Nah, kemudian pemusnahan buah kakao dan sisa kulit buah kakao terinfeksi berpengaruh terhadap jumlah inokulum ya tadi ya. Jadi kulit-kulit buah kakao yang terinfeksi sebagian dikubur ya, dikubur ya, kalau bisa dibakar. Demikian juga buah kakao yang memang betul-betul busuk luar dalam ya. Kemudian kalau misalnya kita mau menggunakan fungisida, itu gunakanlah fungisida yang mengandung tembaga atau juga metalaksil ya. Fungisida yang mengandung tembaga itu bisa digunakan untuk melakukan penyemprotan. Untuk penyemprotannya pada saat belum terjadi gejala ya. Kalau sudah terjadi gejala, maka ada kemungkinan kurang berhasil. Kemudian pemberian pupuk yang berimbang. Pemberian pupuk yang berimbang itu jangan sampai terlalu banyak N, tapi harus seimbang antara N dengan P dengan K ya, supaya tidak terlalu lembek ya kulit dari buah kakao ini. Hal sebab kalau terlalu lembek maka akan mudah untuk diserang oleh jamur. Kemudian juga perlu didesinfeksi pada saat panen sebelum pindah dari tanaman satu ke tanaman lain. Jadi apabila kita menggunakan alat ya, kemudian kita akan pindah dari satu tanaman ke tanaman lain, sebaiknya alat-alat itu kita beri alkohol ya, katakanlah misalnya gunting ataupun dan diusahakan apabila kita memanen itu jangan sampai ditarik ya, buahnya kita pegang kemudian kita tarik ya dengan tenaga tangan, tapi sebaiknya digunting ya, karena itu nanti ada pengaruhnya juga terhadap patogen ya. Juga peningkatan pengendalian dengan cara pengelolaan jumlah cahaya yang masuk ke dalam titik tanaman, ini berkaitan dengan pemangkasan ya. Otomatis dengan pemangkasan maka cahaya akan masuk, dan cahaya diantaranya ultraviolet akan bisa membunuh spora-spora jamur. Kemudian secara umum ditingkatkan sanitasi ya, terutama di sekitar batang, jangan sampai tanamannya itu penuh dengan sampah ya, tapi harus dibuang daun-daun yang sakit ataupun bekas-bekas buah yang sakit harus dibakar ya. Jangan sampai perkebunan itu jorok atau kotor ya. Jadi harus dilakukan pembersihan ya. Kemudian kalau memungkinkan kita melakukan pengendalian hayati dengan menyemprotkan
metabolit sekunder dari trichoderma ya. Jadi trichoderma ini juga termasuk sesama jamur yang bisa menekan atau mengendalikan Phytophthora. Jadi pengendalian dengan sesama jamur yaitu trichoderma, dan ini sudah mulai banyak dijual di beberapa kios-kios ya. Dan intinya bahwa pengendalian penyakit itu diusahakan secara terpadu, artinya tidak menggunakan satu cara saja ya. Jadi makanya ada pemupukan, ada pemangkasan, ada sanitasi, ada pemanenan yang teratur. Kemudian satu lagi yang terakhir yaitu pembungkusan ya, atau dibrongsong ya, atau istilah lainnya adalah sarungisasi ya. Jadi buah yang panjangnya 8 cm masih kecil ya, buahnya itu dibrongsong atau dibungkus dengan plastik. Yang plastiknya itu bukan plastik yang rapat ya. Kalau plastik yang rapat nanti akan lembab. Kalau lembab nanti jamurnya akan tumbuh. Jadi plastik tapi bawahnya itu berlubang ya. Jadi dilakukan pembrongsongan atau pembungkusan. Pembrongsongan atau pembungkusan ini ternyata sudah dilakukan oleh saudara kita dari Sultra dan berhasil menekan keterjadian penyakit busuk buah dan juga hama penggerek buah kakao. Jadi dengan sekali melakukan pembrongsongan maka 2 OPT terkendalikan sekaligus ya, mengendalikan penyakit atau Phytophthora dan juga sekaligus mengendalikan serangga penggerek ya. Next ya, untuk penyakit busuk buah cukup ya. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan penyakit antraknosa. Next. Nah, penyakit antraknosa ini gejalanya daun-daunnya mengalami kebakar ya, seperti terbakar berwarna coklat. Ini penyakitnya namanya antraknosa. Disebabkan oleh jamur yang bernama Glomerella cingulata ya. Jadi ini antraknosa itu sebenarnya banyak sekali. Pada alpokat juga ada alpokat, kemudian daun alpokat ya, daun alpokat, daun mangga, kemudian daun kakao ya. Jadi gejalanya sangat signifikan, yaitu daun-daunnya itu terbentuk hawar atau bercak atau kematian daun yang sangat lebar ya. Kondisi lingkungan yang mendukung perkembangan jamur ini adalah suhu yang tinggi ya. Jadi apabila suhunya tinggi dengan juga suhu yang optimum, juga kelembaban yang sangat tinggi ya. Jadi kelembaban tinggi, suhu tinggi, maka glomerella ini akan mudah untuk menyerang, dan ini biasanya di tempat-tempat di pohon-pohon yang malas dipangkas ya, maka perlu pemangkasan ya. Jadi persoalan pemangkasan ini serius sekali ya, karena dengan pemangkasan maka sekian OPT bisa teratasi. Kemudian jamur relatif tidak aktif dalam cuaca kering ya. Nah, maka dengan rajin melakukan pemangkasan, kelembaban itu turun ya, sehingga jamur tidak berkembang, baik Phytophthora maupun Glomerella. Next. Nah, ini gambar-gambar yang sering kita lihat juga di sekitar kita. Kita yang ada di Lampung sering memperhatikan gejala-gejala seperti ini ya. Anda lihat di situ ada daun yang berwarna coklat, lebar ya. Penyakit antraknosa menyebabkan bercak kering dengan tepi berwarna kuning ya, yang secara normal menyebar dari bagian tepi daun secara lengkap ya. Jadi menyebar dari pinggir ya, dari tepi kemudian menyebar ke tengah. Kemudian akhirnya daun akan gugur dan meninggalkan batang atau cabang, sehingga batang atau cabang itu gundul ya. Jadi tinggal seperti lidi saja, seperti ranting saja. Daunnya sudah tidak ada. Pada pembibitan menyebabkan munculnya gejala yang sama ya, pembibitan juga sama seperti itu. Gugur daun dan juga menimbulkan gejala bercak yang dalam pada batang. Jadi otomatis kalau daun terlalu banyak yang gugur berarti fotosintesis berkurang. Kalau fotosintesis berkurang berarti nanti produksi akan berkurang. Jadi usahakan untuk
bisa mengendalikan penyakit ini. Next. Ya, jamur glomerella selain menyerang kakao juga menyerang akasia, ya. Kemudian maple persia, kemudian kacang meongan, kemudian sengon, bawang, sirsak, ya. Dan juga seperti yang tadi sudah saya katakan, alpokat dan mangga, ya. Next. Nah, kemudian pengendalian seperti tadi sudah saya sampaikan, kita harus rajin melakukan inspeksi atau pemantauan, ya, pemantauan secara berkala, jadi rutin, ya. Jadi kalau kita memang betul-betul ingin menjadi petani yang profesional, jangan hanya duduk di meja atau di kursi di kantor, tapi kita harus terjun ke lapangan, kemudian melakukan inspeksi, patroli, pengamatan. Kalau ada gejala-gejala yang abnormal, segera kita tangani, ya. Minimal kalau bisa terdeteksi sedini mungkin, kita bisa mencegah untuk penyakit itu meluas, ya. Jadi seawal mungkin, sehingga jangan sampai sudah lama menyerang baru kita sadar, wah ternyata tanaman saya mati. Nah, ya. Kemudian sumber inokulum dihilangkan, artinya daun-daun yang sakit kita petik, kemudian kita bakar, kemudian gunakanlah bibit yang bersertifikat dan sehat, ya. Kemudian kalau kita mau menanam dari biji, gunakanlah biji yang sehat. Kemudian biji itu perlu dilakukan seed treatment, ya, perlakuan biji dengan perendaman air hangat 48 derajat Celcius selama 20 menit, ya. Itu untuk mengurangi jamur-jamur ataupun inokulum-inokulum yang ada pada biji, ya, yang akan kita jadikan sebagai bibit nantinya. Kemudian gulma juga harus rajin dikendalikan, karena gulma itu juga bisa sebagai tempat hidup jamur atau inang alternatif, ya, inang alternatif. Jadi dengan adanya gulma maka jamur semakin senang, maka gulma itu juga harus dibersihkan. Kemudian melakukan pembersihan diri sebelum pindah ke pohon atau areal pertanaman lain, ya. Ini sama dengan penyakit busuk buah kakao, artinya sebelum kita pindah ke tanaman lain, maka kita harus bersih, ya, minimal tangan kita dioles dengan alkohol, ya. Oke. Next. Nah, kemudian kalau memang sudah terserang sangat berat, ya, maka sebaiknya tanaman kakao itu kita cabut, terutama apabila masih bibit, ya, kita cabut agar tidak menjadi sumber inokulum, ya. Kalau memang serangannya sudah berat, artinya seluruh tubuh tanaman sudah terserang semua daunnya sudah gugur dan tanaman menjadi gundul, ya. Kemudian juga penting untuk mengendalikan hama, karena hama itu juga bisa menjadi sumber bekerja sama dengan patogen, ya. Ya, artinya adanya hama juga bisa memicu penyakit-penyakit itu lebih ganas lagi, karena bisa jadi pada hama juga bisa memindahkan patogen. Nah, jadi untuk tanah itu juga perlu dilakukan olah tanah sekitar tanaman dengan membenamkan sisa-sisa tanaman dan mulsa organik. Jadi serasah, ya, yang kira-kira tidak ada patogen, ya, kita bisa jadikan sebagai mulsa atau bisa jadikan sebagai pupuk, ya. Tetapi kalau itu positif mengandung patogen, Phytophthora misalnya, maka sebaiknya dibakar, ya. Demikian juga irigasi diusahakan baik, ya, jangan sampai ada air yang menggenang di batang, karena kalau ada air yang menggenang itu akan menyebabkan kelembaban semakin tinggi, ya, dan juga jamur-jamur tanah akan subur, baik Phytophthora dan lain-lain. Maka harus ada drainase. Jadi usahakan jangan sampai air tergenang di
di pangkal batang atau di kebun. Jadi usahakan air itu mengalir ya. Nah, saya kira secara umum itu pengendalian untuk penyakit-penyakit yang ada pada tanaman kakao yang disebabkan oleh jamur, baik itu jamur glomerella penyebab penyakit antraknosa maupun jamur Phytophthora, dan masih banyak jamur-jamur yang lain ya, termasuk juga untuk membuat batang kakao itu bersih ya. Biasanya tanda-tanda batang kakao yang tidak terawat itu biasanya batangnya itu penuh dengan semacam panu ya. Kalau dalam manusia itu semacam panu. Jadi ada bopeng-bopeng gitu ya. Jadi kalau batang yang sehat itu kan batang yang mulus ya, yang tidak ada warna-warninya. Tapi kalau dia ada warna hijau, kemudian ada gambar-gambar seperti peta ilmu bumi ya, maka itu termasuk batang yang tidak terurus. Dan biasanya itu perkebunannya adalah perkebunan yang terlantar ya, yang tidak mau diurus. Baik, saya kira itu. Next. Oke, kita beranjak kepada penyakit berikutnya, yaitu penyakit kanker batang ya. Next. Nah, penyakit kanker batang ini sebenarnya adalah satu paket dengan penyakit busuk buah ya. Karena memang penyebabnya sama, yaitu penyebabnya Phytophthora ya, Phytophthora, Citrophthora, Phytophthora palmivora. Kalau pada lada Phytophthora capsicum ya. Jadi ini memang satu paket dengan penyakit busuk buah. Sama-sama Phytophthora, sama-sama pada batang, sama-sama pada pohon kakao ya. Hanya ini menyerang batang, sedangkan yang sudah lewat adalah yang menyerang buah ya. Jamur ini membentuk koloni seperti kapas berwarna putih ya. Jadi jamurnya akan berwujud koloni seperti kapas yang berwarna putih pada batang ya. Pada kondisi cuaca yang lembab dalam waktu yang lama, jamur dapat menyebabkan kerusakan yang sangat parah pada tanaman ya. Jadi inilah ya kekuasaan dari Yang Maha Kuasa ya. Jamur yang begitu lemah ternyata mampu menyerang batang kakao yang berupa kayu yang sangat keras ya. Jadi batang kakao yang berkayu yang sangat keras itu bisa busuk ya dengan makhluk yang namanya jamur yang maha lemah ini ya. Bagaimana rahasianya? Karena jamur itu mengeluarkan enzim ya, mengeluarkan enzim yang mampu untuk menguraikan zat-zat baik itu lignin, kitin dan lain-lain, sehingga kulit batang menjadi busuk, kemudian mengeluarkan cairan ya atau gum seperti getah begitu. Dan itu tanda bahwa batang itu sakit atau terserang Phytophthora. Terus, nah ini juga termasuk gejala batang-batang yang terserang Phytophthora. Ya, intinya batang yang terserang Phytophthora itu batangnya tidak mulus ya. Batangnya itu pecah-pecah, kemudian keluar gum, keluar getah, kemudian agak hitam, agak busuk. Nah, itu berarti terserang jamur ya. Tapi kalau batang sehat, maka dia akan mulus ya, akan mulus. Tidak ada pecah-pecah, tidak ada cairan yang keluar, gum ya atau cairan getah yang keluar. Pada kulit kayu tanaman yang mulai terserang akan muncul daerah berwarna hitam. Ya, jadi awal mulanya hitam dulu, kemudian basah ya. Kemudian akhirnya dia akan menyerang jaringan korteks ya. Jaringan korteks itu jaringan yang lebih dalam lagi. Dan biasanya ada aroma, ada bau asam. Infeksi menyebar ke bagian akar mahkota dan ke bagian atas sejauh 50 cm atau lebih ya. Jadi infeksi ini bisa sampai ke atas ya dengan jarak kira-kira 50 cm. Jadi 50 cm dari titik infeksi awal. Ya, jadi bisa menyebar baik ke atas maupun ke bawah. Jadi ke atas 50 cm, ke bawah 50 cm. Kemudian kulit kayu tanaman terbunuh melalui kambiumnya sehingga terjadi perubahan warna dan jaringan kayu mati atau nekrosis ya. Jadi kayu yang begitu keras
ternyata bisa mati dengan adanya saya katakan tadi adalah enzim yang dikeluarkan oleh jamur, kemudian merembes ya ataupun menyebar ke kambium. Nah, kalau sampai kambiumnya sudah terserang, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk batang itu hidup ya. Next. Nah, tanaman inang lain seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, karena ini sama-sama Phytophthora ya, hanya beda spesies. Phytophthora palmifera, Phytophthora citroptora berasal dari kata citrus ya, jeruk ya, sehingga tanaman-tanaman yang lain adalah kiwi, kemudian berangan, semangka, jeruk, stroberi, arbei, walnut, kemudian lavender, kacang pistachio dan lain-lain ya. Jadi memang Phytophthora ini harus diwaspadai benar karena memang inangnya sangat luas. Next. Nah, untuk pengendalian pada batang ya, lakukan pengawasan atau pemantauan tanaman kakao secara rutin atau berkala ya. Jadi ini seperti yang sudah saya sampaikan, seorang petani harus rajin inspeksi ya, mengontrol, patroli ya. Kalau ada gejala-gejala yang aneh, baik itu batang, daun, bunga, buah, itu segera ditangani. Penanganan tanaman luka harus dilakukan secara baik ya. Jadi kalau batangnya itu luka harus ditangani secara baik, atau mungkin habis dipangkas ya. Biasanya habis dipangkas kan otomatis luka, maka harus ditangani secara baik. Artinya bekas-bekas lukanya itu harus diolesi dengan fungisida ya. Bekas luka, bekas potongan ya. Jangan sampai kita habis motong dengan gergaji atau motong dengan golok kemudian dibiarkan menganga begini, itu nanti sangat berbahaya. Hanya menanam klon tanaman kakao yang tahan. Jadi usahakanlah kalau kita baru membeli bibit, minta yang tahan terhadap penyakit Phytophthora ya. Diusahakan membeli bibit yang atau klon yang tahan. Selain itu kita melakukan sanitasi ya, pembersihan kebun. Lagi-lagi memang sanitasi ini perlu, sama dengan kita manusia. Kalau kita rumahnya jorok, kotor, maka di rumah kita banyak kecoa, banyak macam-macam ya, sehingga kotor ya. Sama, rumah kita juga kalau ingin sehat maka harus bersih dari sampah, bersih dari kotoran ya. Nah, demikian juga di kebun, tidak beda jauh. Maka kebun yang terawat itu adalah kebun yang bersih ya, sehingga jumlah inokulumnya menurun, kemudian kelembabannya juga menurun ya. Kunci dari penyakit yang disebabkan oleh jamur adalah kelembaban. Kalau kelembaban tinggi, maka jamur akan mengamuk dengan cepat. Kemudian memusnahkan sisa tanaman sakit dengan cara dibakar ya. Dibakar lebih aman, karena kalau tidak dibakar dia akan hidup terus, Apalagi Phytophthora itu memang tempat tinggalnya, rumahnya itu di tanah. Jadi sebaiknya tanaman yang betul-betul positif terserang Phytophthora, baik itu batang, baik itu buah, itu dibakar. Kemudian bisa juga dilakukan pergiliran tanaman dengan tanaman lain ya. Artinya kalau kita sudah bosan dengan kakao, maka bisa dicabut, kemudian ditanam dengan tanaman lain. Katakanlah misalnya ditanam dengan pala ya, pala, atau dengan kopi ya, atau dengan cabai dan lain-lain ya. Jadi ada pergiliran ya. Kemudian lakukan pembasmian penggerek batang karena sebagai penyebab luka pada batang ya. Jadi serangga namanya penggerek batang, yang dia masuk ke dalam batang, melubangi batang, itu juga dengan melubangi maka dia berarti membuat luka. Nah, luka itulah bisa merupakan pintu gerbang untuk terjadinya infeksi lebih lanjut akibat jamur. Jadi ada kerjasama yang harmonis antara serangga penggerek yang dia adalah penyebab luka dengan jamur. Kemudian semprot batang dengan bubur bordo. Bubur bordo ini adalah fungisida yang sangat sederhana
yaitu gabungan antara kapur, terusi dan air ya. Jadi kapur tohor atau kapur yang untuk ya CaCO3, kemudian dicampur dengan terusi ya, kemudian campur dengan air. Tentu dengan formulasi tertentu ya untuk bubur Bordeaux. Bubur Bordeaux ini termasuk fungisida yang bagus karena mengandung tembaga ya. Jadi batang bisa disemprot ataupun bisa dilabur ya, bisa dikuas dengan bubur Bordeaux untuk menghambat perkembangan jamur. Nah, jadi itu cara-cara pengendalian. Next. Kemudian selanjutnya lakukan penyiraman tanah dengan fungisida. Jadi tanah yang sekitar batang, tanah sekitar batang itu disiram dengan fungisida metalaksil. Kemudian juga bisa melakukan penyiraman dengan agensia hayati seperti trichoderma ke tanah atau sekitar perakaran tanaman kakao ya. Jadi sekarang ini trichoderma, kemudian gliogladium, kemudian juga mungkin bacillus itu sudah banyak yang dijual. Itu bisa juga dilakukan penyiraman pada akar-akar sekitar tanah sekitar akar ya. Kemudian melakukan pengendalian fisik dengan pemataharian tanah dan pemberian kapur ya. Jadi pemberian kapur untuk meningkatkan pH, kemudian pemataharian tanah, jadi tanahnya itu betul-betul kena matahari ya. Jadi solarisasi. Jadi pembunuhan kuman-kuman dengan sinar matahari, karena sinar matahari itu mengandung sinar ultraviolet yang sangat berbahaya bagi kuman-kuman ya. Jadi tanah itu jangan terlalu gelap ya. Kalau tanah terlalu lama gelap, matahari nggak pernah masuk, itu berbahaya, berarti kuman-kumannya banyak. Kemudian pengelolaan penyakit terpadu ya, dengan berbagai macam cara yang dipadukan jadi satu, baik dengan kimia, baik dengan trichoderma, baik dengan pemangkasan, penyiraman fungisida dan lain-lain ya. Oke, saya kira mungkin itu.